Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk sharing session kali ini, kita akan membahas terkait hal yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan karir kita. Terutama jika karir sekarang rekan-rekan terkait dalam bidang supply chain itu sendiri. Oleh karenanya, dalam kesempatan emas sharing session kali ini, saya sudah hadirkan beberapa speaker. Salah satunya dari rekan saya, beliau adalah Pak Iwan Nova, MBA, CPIM, CSCP, CLTD. Apa kabar Pak Iwan? Baik, kabar baik Pak Iwan? Kabar baik. Oke, kabar baik. Terima kasih atas kehadirannya sharing session siang kali ini Pak Iwan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, Pak Iwan ini rekan-rekan beliau merupakan associate dari PKM Consultant, di mana beberapa sertifikasi beliau sudah peroleh sejak tahun 2005 dan 2008. Antara lain untuk 2005 sendiri CPIM, Certified Production and Inventory Management, dan 2008 beliau sudah meraih CSCP-nya, Certified Supply Chain Professional. Berangkat dari terakhir edukasinya, beliau mengambil MBA di Monash University, dan sekarang beliau menjadi Epix Trainer. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Vietnam dan Malaysia. Nah, selain Pak Iwan yang sudah berkesempatan hadir dengan kita di sini pada Zoom meeting, telah hadir juga Bapak Rahmat Noviandi, ST, MBA, CSCP, CPPM. Apa kabar Pak Rahmat? Kabar baik Pak Septa dan Pak Iwan dan semua kawan-kawan yang ada di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, terima kasih Pak Rahmat telah hadir pada siang hari ini. Semangat sekali sepertinya dari suaranya Pak Rahmat ya. Beliau adalah Head of Procurement NSCM di ABB Asia in Power Grid Division for Asia Pacific Region. Untuk Pak Rahmat sendiri, beliau mengambil terakhir master di UGM. Beliau juga sekarang independent trainer dan juga consultant. Pak Rahmat sendiri juga sekarang member dari ASCM, Association for Supply Chain Management, dan juga Certified Supply Chain Professional CSCP dari APIX, dan Certified APIX Trainer untuk Pak Rahmat Noviandi ini. Terima kasih buat Pak Rahmat dan Pak Iwan. Sekali lagi saya ucapkan kepada speaker saya yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Kita akan diskusi dengan kedua speaker saya di sini, ada Pak Iwan dan Pak Rahmat. Saya bertanya pertama ke Pak Iwan dulu, selaku APIX Fasilitator di Indonesia, yang juga tadi disebutkan di awal beliau telah melanglang buana ke mancanegara. Boleh informasinya dari Pak Iwan, apakah tahu informasi terkait orang yang memang sudah certified APIX di seluruh dunia? Pak Iwan. Terima kasih Pak Septa. Jadi kalau dari data APIX sendiri, di seluruh dunia itu sekitar 100.000 lebih untuk sertifikasi. Kalau untuk di Indonesia mungkin bisa dibantu tampilkan slide yang ada di Indonesia dan di beberapa Asia. Jadi kalau kita lihat di sini, di Indonesia CPIM itu sampai 2019 itu ada 88 orang. Kemudian untuk CSCP-nya itu ada 64 dan CLTD-nya 11 orang. Ya. Nah, pertumbuhan CSCP itu lebih cepat ya. Jadi CSCP itu mulai ujian sekitar 2008. Karena CPIM itu waktu awal-awal 2006 di Indonesia itu masih 5 modul. Jadi waktu itu harus 5 kali ujian. Ya. Bahkan saya waktu itu harus ke Singapura untuk ujian. Jadi supaya menghemat saya ujiannya 2 kali. Jadi 3 kali pergi ke sana, pagi ujian modul 1, siangnya modul 2. Gitu. Ya, jadi itu perkembangannya. Kemudian saya 2015 itu mulai memberikan training di Vietnam ya. Dan progresnya cukup cepat. Di Vietnam sendiri sampai sekarang itu sudah 26 orang yang certified CPIM. Kemudian CSCP ada 38 dan CLTD ada 3. Ya, bahkan mereka udah punya 2 trainer kalau nggak salah di sana. Jadi itu perkembangannya sampai saat ini, Pak Septa. Oke, silakan. Untuk cepat sekali untuk di Vietnam sendiri ya perkembangannya Pak Iwan ya. Nah,
menariknya mungkin ada peserta atau audiens yang memang baru pertama kali nih mendengar mengenai Epix itu sendiri. Dan mumpung tertera di layarnya nih, Pak Iwan boleh berkenan kira-kira informasi mengenai jenis-jenis sertifikasi yang dikeluarkan oleh Epix itu sendiri. Perbedaannya apa dan mulai dari definisi CPIM apa, CLTD apa, CSCP apa. Boleh di-sharingkan Pak Iwan? Baik, terima kasih Pak Septa. Jadi bisa ditampilkan slide berikutnya. Satu lagi. Oke. Jadi CPIM itu singkatan dari Certified Production and Inventory Management. Jadi fokus bagaimana kita menguasai permasalahan di dalam satu, terutama manufacturing, mulai dari material management. Material management itu misalnya ada MRP, Material Requirement Planning, kapan material itu harus datang, kemudian kapan itu diolah menjadi master scheduling. Jadi kalau master scheduling itu jadwal produksi untuk masing-masing item. Kemudian ada lagi forecast, ya, bagaimana forecast tadi Pak Mas Samil juga menjelaskan kalau forecasting itu di Epix itu paling ringkas, paling jelas cara aplikasinya ya, forecast. Kemudian dari forecast itu masuk untuk menghitung capacity, misalnya menghitung material. Kemudian ada namanya production planning. Kalau di istilahnya ada SNOP atau Sales and Operation Planning. Ya, jadi itu gambar besarnya. Dan CPIM ini cocok untuk para profesional di bidang production, inventory, kemudian di supply chain, procurement, purchasing, dan planning. Ya, itu CPIM. Berikutnya ada namanya CSCP, ya. Jadi Certified Supply Chain Professional. Jadi kalau ini bedanya dengan CPIM itu end to end, artinya mulai dari supplier, bagaimana membina hubungan dengan supplier, bagaimana manajemen risiko dengan supplier, kemudian masuk ke dalam scheduling di dalam manufacturing, sampai distribusi, sampai ke end customer. Nah menariknya kalau untuk CSCP ini, kalau Anda belajar modul 1 di CPIM, Basic Supply Chain, itu bisa sebagai modal dasar untuk belajar CSCP. Karena di CSCP itu sekitar 40% itu diambil dari CPIM, ya, Basic Supply Chain-nya. Dan ini cocok untuk para profesional di bidang supply chain, supplier management, transportasi, kemudian juga distribution channel, 3PL, 4PL. Ya. Itu CSCP. Kemudian berikutnya ada yang baru, ini sekitar 2016, namanya CLTD. Jadi kalau CLTD itu, jadi kalau supply chain dari ujung ke ujung, sebelah kiri supplier, tengah manufacturing, sebelah kanan distribusi. Nah yang sebelah kanan ini fokus ke CLTD. Jadi sesuai namanya itu logistik, transportasi, dan distribusi. Jadi mulai dari transportasinya, pemilihan moda transportasi, kemudian pemilihan channel distribusi. Nah ini semua dipelajari di CLTD. Dan cocok bagi para profesional di bidang logistik service, transportasi, konsultan, 3PL, dan 4PL. Begitu Pak Septa mengenai 3 sertifikasi dari Epix. Wah, terima kasih Pak Iwan. Ternyata sertifikasi yang dikeluarkan oleh Epix cukup detail dan mencakup dari sebuah rantai pasok itu sendiri. Bahkan barusan dijabarkan 2016 CLTD dikeluarkan di mana mencakup dari logistik, transportation, dan distribusinya itu sendiri. Oke, ketika kita tahu beberapa perbedaannya, pasti sekarang rekan-rekan audiens ingin bertanya lebih lanjut nih. Oke, bagaimana mendapatkan sertifikasi Epix-nya, mulai dari flow hingga ujiannya? Bisa sharing nggak Pak Iwan buat bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikasi Epix ini sendiri, flow hingga ujiannya? Baik, Pak Septa, bisa tolong dibantu slide berikutnya. Jadi, jadi di sini untuk belajar CPIM itu ada beberapa cara, ya. Pertama, self study. Dulu juga saya termotivasi dari Pak Samil tahun 2002 itu saya belajar sendirinya, kebetulan cocok dengan pengalaman kerja saya, jadi cepat nyambungnya gitu. Ya, jadi memang Epix ini sangat praktikal, sangat praktis. Cara kedua adalah dengan online study yang akan dimulai oleh PQM. Kemudian cara ketiga adalah classroom atau offline. Jadi sejak 2010 PQM sudah menyelenggarakan secara offline. Nah, bukunya sendiri itu namanya learning system. Jadi 2015 Epix itu memperkenalkan namanya learning system. Di sini peserta bisa mengakses banyak quiz, kemudian ada pretestnya untuk mengukur kemampuan dasar,
Dari pretest kita bisa memetakan kekurangan kita di mana, kemudian kita bisa menggali yang kurang tadi, kemudian banyak kuis-kuisnya, dan terakhir post-test. Ya. Jadi beda kalau sebelum 2015, kita hanya dikasih buku dan soalnya sangat sedikit. Nah, tadi Pak Samil juga menyarankan supaya belajar semaksimal mungkin soal-soalnya. Nah, di dalam learning system ini sudah banyak soalnya. Kalau dulu waktu saya masih belajar, saya mesti cari-cari dulu di googling di mana-mana. Karena satu buku itu cuma ada 75 soal. Kemudian saya beli dari Epix cuma dapat 100 soal. Jadi akhirnya mesti cari-cari sendiri. Nah, di sini bagusnya udah ada semua lengkap, sekitar 1000 lah kalau nggak salah jumlah kuisnya ya di CPIM. Kemudian untuk ujian, kita harus melakukan ujian itu waktunya 3,5 jam dengan soal sebanyak 150, semuanya pilihan berganda. Ya. Dan passing grade-nya, nilai minimal lulus itu 300. Jadi kalau Anda cuma 299 atau lebih rendah dari itu, Anda nggak lulus. Jadi menurut statistik kalau yang CPIM ini sekitar 75% kelulusannya. Ya. Jadi 3,5 jam. Oke, berikutnya tolong dibantu slide berikutnya Pak Septa. Nah, CSCP ini sama, bisa 3 macam cara belajarnya. Self study, kita beli bukunya. Kedua, online study yang akan dimulai oleh PQM. Dan classroom, ya sama dia menggunakan learning system. Di sini soal ujian sebanyak 150, waktunya juga 3,5 jam, dan nilai kelulusannya minimal 300. Ya. Kemudian satu lagi yang CLTD. Nah ini juga 3 cara, bisa beli buku, beli learning system, kemudian online lewat PQM dan classroom. Ya. Oh ya, saya bantu juga menambahkan informasi dari Pak Samil tadi. Jadi intinya begini, kalau tips untuk lulus, sebenarnya Epix itu ingin kita memahami body of knowledge mengenai operation management. Dan semua terminologinya itu Epix sudah menyebutkan di Epix Dictionary. Nah, Epix Dictionary ini Anda bisa download di Apple Store, namanya sama Epix Dictionary, atau juga di Google Play, ya, tinggal di-download. Nah, kalau jadi diminta peserta tuh hafal dan paham. Misalnya apa itu namanya inventory, apa itu safety stock, apa itu lead time, dan banyak sekali terminologi, ya. Dan cuma masalahnya waktu mereka bikin pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita harus paham dulu. Itu maksudnya ke terminologi yang mana, gitu, ya. Nah, untuk CLTD ini sama, itu 3,5 jam ujiannya, 150 soal, dan juga skornya 300. Jadi kira-kira begitu, Pak Septa, silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ternyata walaupun memang tadi ada 150 pilihan ganda dengan waktu 3,5 jam, tapi pada dasarnya ada informasi yang bisa kita belajar di awal. Tadi ditambahkan resep dari Pak Iwan, pahami dulu pertanyaannya, dan memang download mengenai Epix Dictionary sangat membantu untuk persiapan ujiannya. Nah, menariknya juga barusan Pak Iwan menjelaskan mengenai online training yang akan diselenggarakan PKM juga dalam beberapa waktu dekat. Mungkin nggak Pak sharing ke kami untuk belajar online sendiri, nanti skemanya seperti apa sih Pak? Apalagi ketika nanti rekan-rekan ingin mendapatkan sertifikasi. Karena bicara online training during pandemi sekarang ini menjadi hal yang rutin, jadi menjadi suatu pilihan buat rekan-rekan mungkin untuk menjadi online training. Bisa di-sharingkan Pak Iwan? Oke, baik. Jadi begini, kalau yang offline training yang selama ini kita lakukan di PQM, itu kalau untuk CPIM modul 2 itu 40 jam. Ya. 40 jam itu kita bagi 6 hari pertemuan. Jadi biasanya 3 hari, lalu ada jeda 2 minggu, kemudian 3 hari lagi. Sama CSCP dan CLTD juga 40 jam, dibagi 3 hari, jeda 2 minggu, 3 hari kemudian. Nah, untuk online, jadi Epix menyarankan itu 1 kali pertemuan 4 jam, kemudian kita tunda 1 minggu kemudian untuk sesi berikutnya. Jadi peserta seperti itu. Jadi memang agak panjang waktunya, jadi sekitar 10 kali pertemuan, masing-masing 4 jam. Begitu Pak Septa. Jadi modul yang online ini rencananya kita untuk yang 40 jam seperti CPIM modul 2, CSCP dan CLTD kita adakan 10 kali pertemuan atau 10 minggu jadinya. Di mana setiap pertemuannya ada jeda 1 minggu bagi peserta untuk membaca section berikutnya. Demikian Pak Septa.
Oke, terima kasih pemaparannya Pak Iwan. Ternyata untuk saat ini sangat memungkinkan sekali untuk dijalankannya online training APIX ya, dan juga untuk mendapatkan sertifikasi. Wah, menarik sekali. Semakin sore semakin menarik. Saya tunda dulu. Saya akan beralih ke Pak Rahmat nih, ya. Jadi saya akan bertanya ke Pak Rahmat beberapa hal. Bagi audiens atau peserta yang ingin menanyakan, boleh menggunakan fitur Q&A atau khawatir terlupa, boleh nanti di Q&A. Kita akan ada sesi tanya jawab setelah beberapa diskusi dengan Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat, pertanyaan saya pertama, boleh sharing nggak Pak ke kami ketika itu Pak Rahmat memutuskan untuk mengikuti sertifikasi EPIX. Jadi apa yang mempertimbangkan saat itu mengikuti sertifikasi dan sedikit bercerita dong perjalanannya saat itu untuk mendapatkan sertifikasi Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Septa. Ya. Ya, ini menarik ya. Jadi saya mungkin akan cerita tentang memutuskan ikut sertifikasi EPIX ini kenapa. Jadi pertama kita berbicara certified itu apa sih? Tersertifikasi itu apa sih? Katanya kan by definisi adalah officially recognized as possessing certain qualification or meeting certain standard. Jadi secara resmi dia akui memiliki kualifikasi tertentu atau memenuhi standar tertentu. Jadi sejak awal karir saya tamat kuliah S1 dari Teknik Industri ITB, kemudian saya mengambil juga MBA di UGM, juga operation juga. Saya bekerja selalu di bidang supply chain management. Nah, saya ingin diakui gitu kompetensi saya. Nah, jadi saya cari-cari tuh 2011 tuh apa ya? Saya udah lama tahu iPoms, Epic, tapi saya dan perusahaan saya tempat saya bekerja saat itu coba mencari, kita pingin mendapatkan lembaga dan sertifikasi yang memang reputable. Jadi waktu itu yang pertama persyaratan yang saya lihat adalah lembaga ini haruslah lembaga yang paling reputable ya, reputasi paling baik. Ya, jadi kita cari-cari ketemu Epic karena tadi Profesor Samil, Pak Iwan juga ceritakan ini lembaga udah bukan main-main ya, sudah dari tahun 1950-an gitu ya, eksis dalam dunia operation management. Kedua adalah komunitas dan networkingnya. Kalau saya lihat ketemu orang-orang sertifikasi yang sama gitu. Kalau dilihat di LinkedIn tuh banyak tuh orang-orang yang tersertifikasi CSCP kah, CPIM kah, ya ada grupnya, ada komunitasnya gitu ya di LinkedIn. Nah itu sudah menandakan juga bahwa ini lembaga dan brand sertifikasi yang paling baik. Nah ada kejadian lucu nih. Waktu saya bekerja di perusahaan saya terakhir, saya kan bekerja di membawahi SCM di regional Asia. Nah waktu interview ternyata saya lihat di LinkedIn calon bos saya ini yang menginterview saya ternyata juga certified CSCP EPIX. Nah, berarti ini global ya, artinya mereka juga sudah lebih dulu aware. Ya. Kan tadi cerita Pak Samil kan seperti itu. Ya. Bos saya ini juga calon bos saya ini ternyata certified CSCP juga gitu kan. Nah, ketika tahu saya juga certified yang sama dengan beliau, kita interviewnya lebih ke masalah-masalah non teknis, bahasa kita sudah sama. Jadi dia cuma memastikan hal-hal non teknis, gaji segala macam gitu ya. Dia nggak tanya banyak lah tentang kompetensi teknis saya. Nah, jadi jangan salah pilih teman-teman dalam mengambil sertifikasi. Nah, saya ikut training itu ya 2011 saya ikut ujian training, 2012 saya ikut ujian gitu ya. Cukup berat kalau menurut saya. Berat dan ketat gitu ya ujiannya, tapi worth it lah ya dengan apa yang didapatkan. Jadi instruktur saya waktu itu dan mentor saya juga Pak Iwan Nova yang mengencourage saya untuk terus mengambil sertifikasi CSCP ya. Saya ambil CSCP. Nah dan juga tahun 2014 saya lanjutkan lagi, saya ngambil lagi sertifikasi berikutnya yaitu Certified EPIX CSCP Instructor gitu. Untuk menambah kompetensi saya sebagai seorang instruktur di CSCP EPIX. Demikian Pak Septa. Oke, menarik sekali Pak Rahmat. Wah ternyata dulu calon bosnya juga sama-sama certified ya. Jadi memang sudah nyambung, sudah satu frekuensi dan meyakinkannya jadi sudah mudah pada saat itu untuk bekerja. Nah, ketika 2011 Pak Rahmat training, lalu 2012 Pak Rahmat mengambil ujian, bahkan 2014 juga mengambil sertifikasi EPIX Instructor.
Nah, sejak momen-momen itu boleh sharing nggak manfaat atau benefit real dari pekerjaannya itu sendiri yang Pak Rahmat dapatkan apa Pak? Boleh Ya, sharing. nah ini menarik ya. Saya mungkin sharing tentang ini ya. Jadi saya kan sekarang bekerja mungkin sudah lebih dari 12 tahun bekerja di sektor energi power, ya, electricity ya. Terakhir saya di ABB Power Grid Division di region Asia. Sebelumnya di Warsila, kemudian Alstom ya. Tapi dulu juga saya pernah bekerja di electronic manufacturing gitu ya. Perusahaan Jepang, Sanken, saya pernah juga di consumer good manufacture, di SC Johnson Bayer, di PC Kasen, pernah juga saya bekerja di SCM di distribusi farmasi ya, di Dexa Medica Group, MPI. Jadi nah yang saya lihat di Epix ini adalah tentang pemahaman masalah yang tidak hanya di aspek operation management sebenarnya, kalau saya lihat juga aspek pemahaman di sisi aspek lain, contohnya pemahaman dalam supply chain, dalam finance gitu ya, supply chain dalam masalah sales dan marketing, distribution cukup bagus gitu. Kemudian juga alternatif solusi atau tool yang ditawarkan ini cukup update, karena yang saya tahu ini kan Epix ini seperti Pak Profesor Sami bilang tadi, materinya ini disusun oleh kombinasi akademisi dan para praktisi. Jadi materi ini cocok juga untuk para praktisi gitu, terpakai gitu untuk di pekerjaannya. Nah, apa manfaatnya dalam dunia kerja? Tentu saja tadi saya sudah cerita bahwa bos saya itu ternyata certified Epix CSCP juga gitu kan. Dan kemudian karena saya membawahi region Asia, ternyata teman-teman yang SCM region, yang head region juga yang lain misalnya Southeast Amerika misalnya juga mereka certified CSCP juga. Kemudian ada juga yang tidak gitu. Misalnya ada yang region CSCP region North Europe misalnya belum. Nah, didorong terus oleh bos saya itu. Kalian ambil certified Epix gitu ya, terutama CSCP karena kami bukan manufaktur ya di jasa ini. Nah, jadi ini kepakai sekali menurut saya. Bahkan pernah saya jadi berkarir juga dalam dunia konsultan. Ya, pakai waktu saya memberi bantuan konsultasi di PLN, misalnya di Adikarya, di Bio Farma, di banyak perusahaan BUMN maupun swasta di Astra Group gitu. Nah, dalam karir ya mungkin Mas Septa dalam karir itu banyak nih lowongan-lowongan kerjaan saya lihat sekarang itu udah menyarankan harus certified Epix itu ditulis gitu di lowongannya. Ya, Pak, ya? Disebutkan CSCP, CPIM atau certified Epix yang lain gitu kan. Nah juga saya lihat di beberapa perusahaan global untuk kenaikan karir juga meminta karyawan untuk mengikuti dan memilih sertifikasi Epix. Mungkin teman-teman di Unilever itu saya tahu tuh begitu gitu ya, dan perusahaan-perusahaan lain. Jadi saya ambil CSCP Epix ya karena cukup lengkap, komprehensif ya. Nah, dan ini ada pengalaman satu lagi nih, Mas Septa, waktu saya selama COVID ini kan banyak nih saya cukup banyak menghabiskan energi untuk melakukan mitigasi risiko supply chain ya, supply chain risk management. Nah, ini ilmu saya kepakai juga nih dari Epix salah satunya di supply chain risk management. Jadi bagaimana mengelola risiko terhadap internal supplier, customer, distribution gitu ya. Jadi nggak rugi lah kita kepakai gitu ya ilmu-ilmu yang ada di Epix ini. Mungkin demikian, Mas Septa. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ternyata memang sangat manfaatnya banyak sekali, benefitnya banyak sekali. Di samping memang banyak alternatif solusi dan tools yang didapatkan dari Epix yang terupdate karena memang diramu dari para akademisi dan praktisi. Jadi bermanfaat bagi pekerjaan sekarang, benefitnya banyak sekali untuk Pak Rahmat. Nah, terakhir deh, Pak Rahmat, sebelum nanti ada sesi tanya jawab nih sebentar lagi, satu pertanyaan terakhir ke Pak Rahmat. Apa pesan dari Pak Rahmat selaku praktisi kepada kami semua, kepada audiens, kepada peserta, khususnya bagi saya sendiri nih Pak Rahmat dalam menapaki bidang supply chain? Ada pesan-pesan nggak Pak Rahmat? Ya. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya itu ada beberapa pesan nih buat teman-teman ya yang sedang atau akan ya menapaki profesi di bidang SCM itu. Nah, ini juga pesan saya selalu kepada anak buah saya di perusahaan saya sebelumnya yang sekarang gitu. Belajarlah semua aspek sepanjang supply chain itu, karena saya lihat ada dulu anak buah saya yang dia senangnya purchasing aja. Nah, saya bilang kalau kamu pingin berkarir kamu lebih baik, bisa jadi GM, director misalnya, jangan belajar purchasing aja, juga belajar inventory management, logistik management, ekspor impor gitu dan lain-lain. Juga ada tuh staff saya yang senangnya dia punya pengalaman lama di ekspor impor. Saya bilang kalau kamu pingin lengkap nih ya, karir kamu lebih baik,
lebih baik belajar tuh aspek lain dalam supply chain, procurement-nya belajar gitu kan, inventory warehouse management-nya belajar. Nah, itu pertama. Kemudian juga kalau misalnya tertarik berbagai industri, kalau kayak saya begitu, saya pernah berbagai industri di sektor power, energi, manufacturing, elektronik, consumer good, farmasi gitu ya. Coba deh gitu ya, kalau ada misalnya pindah-pindah, coba kenapa enggak? Why not coba supply chain di industri yang berbeda. Kemudian ikut komunitas dan asosiasi ya di bidang SCM. Tadi Pak Samil, Pak Rianto ya, IPOMS ya, chapternya EPICS di Indonesia. Nah, ini ikut di situ, berkegiatan ikut. Paling enggak ikut misalnya tadi kita udah punya Instagramnya, ya dulu zaman masih masih grup Gmail gitu ya. Kalau sekarang udah banyak macam-macam ya, grup WhatsApp, grup Instagram. Tadi Pak Profesor Samil dia bilang ada nih grup WhatsApp-nya. Kalau ada pertemuan offline-nya datang gitu kan, kita bisa diskusi, sharing dengan teman-teman lain. Nah, yang terakhir adalah pesan saya, ikutlah sertifikasi yang baik. Ya, enggak. Saya pikir ya tadi ya, yang tadi pesan saya itu harus cari yang reputable, yang punya good networking, komunitasnya banyak gitu. Jadi biar nanti investasi kita yang sudah kita tanamkan di sertifikasi ini tidak sia-sia gitu, mendapatkan benefit maksimal gitu. Begitu kira-kira Pak Septa. Wah, thank you Pak Rahmat. Jadi beberapa pesan nih dari beliau, beliau menyampaikan pada dasarnya kita belajar semua aspek, belajar lintas fungsi. Jangan takut untuk mempelajari hal-hal yang baru, lalu kita join dengan komunitas atau asosiasi, dan yang terakhir beliau menyampaikan pada dasarnya sertifikasi yang reputable, alias jangan salah pilih lembaga sertifikasi. Thank you Pak Rahmat untuk sharingnya di awal ini. Nah, dilihat dari pertanyaannya, sudah banyak pertanyaan yang mengalir nih rekan-rekan. Jadi saya akan membuka sesi tanya-jawab. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada pemateri yang sudah memaparkan informasi kepada kita semua. Kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sebelum dimulai dan jika rekan-rekan sekarang sedang mengetik Q&A, pastikan ada beberapa hal, bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di bawah, dan usahakan satu peserta satu pertanyaan dulu. Jadi semoga pertanyaannya tidak beranak pinak karena memberi kesempatan untuk peserta yang lain. Lalu yang kedua, karena terbatasnya waktu, nanti akan ada dibatasi untuk sesi tanya jawabnya. Dan yang ketiga, tetap mohon berkenan ketika sesi tanya jawab, mic-nya di mute semua. Baik, saya akan memilih, ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk. Oke, saya akan pilih. Baik, ada pertanyaan dari Semarang nih, rekan kita, beliau bernama Pak Kris. Ini kebetulan terkait yang di awal Pak Ahmad Syamil sampaikan. Ya, jadi pertanyaan beliau adalah sebetulnya bagi orang awam seperti saya, bagaimana membedakan training legal dan ilegal? Ya, dan juga itu pertanyaan beliau bertanya dua, tapi pertanyaan yang selanjutnya sudah dijawab bagaimana membedakan apa yang membedakan EPICS dengan yang lainnya. Tapi pertanyaan yang satunya beliau bilang, bagi orang awam seperti saya, bagaimana membedakan training legal dan ilegal? Untuk pertanyaan pertama ini berkenan apakah Pak Ahmad Syamil masih dengan kami? Bisa mohon berkenan share? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Ahmad Syamil. Jadi pertama, jadi penyelenggara training EPICS itu sudah ada izinnya, ya. Nah, itu bisa dilihat di di websitenya EPICS. Jadi di Indonesia itu ada 3 ya. Pertama PKM, nomor 2 IPOMS, itu organisasi non profit kayak saya yang kerjanya cuma huru hara, nggak dibayar segala macam, teriak-teriak, itu saya IPOMS. Nah, satu lagi di website EPICS itu ada tempat testingnya. Ya, tempat testingnya itu ada di situ, ada di Kuningan. Nah, yang jelas kalau diselenggarakan oleh partner EPICS di Indonesia yang tertera di website EPICS itu berarti legal. Ya, jadi PKM itu legal. PKM itu legal. Itu gampangnya seperti itu. Nah, yang kemarin yang tidak legal itu saya minta maaf ya. Kenapa mereka bisa gratis? Nomor satu, salah satunya adalah materinya itu bajakan semua. Nah,
Jadi kita peringatkan penyelenggaranya berkali-kali. Jadi masalahnya bukan sekedar dia membaca itu ya, tapi pertama dia merugikan partner Epix di Indonesia, dalam hal ini PKM ya, karena PKM otomatis karena ada tren gratis tidak bisa memenuhi kewajibannya ke Epix USA. Jadi itu kerugian pertama. Terus kedua kalinya itu merugikan Epix karena materi training yang sebenarnya dibayar ke Epix USD jadi 0, kosong. Ya. Nomor 3, ya itu membuat malu Indonesia. Ya. Membuat malu Indonesia dan bisa-bisa kita dicabut trainingnya oleh Epix USA. Jadi sangat fatal. Saya sangat marah. Pak Haryanto Salim sangat marah. Jadi urusannya sampai ke lembaga yang bersangkutan berkali-kali akhirnya mereka berhenti. Berhentinya juga baru mungkin 2-3 hari yang lalu diumumkan trainingnya berhenti. Jadi kalau mau training legal, pastikan yang sudah pasti gampangnya itu yang diselenggarakan oleh PKM. Baik. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syamil. Jadi untuk jika ada kejadian yang kemarin sempat di luar itu, untuk saat ini trainingnya sudah berhenti ya, yang tanda kutip ilegal itu. Dan memang tadi sudah ditekankan untuk yang legal sendiri bisa dengan PKM Consultant. Terima kasih Pak Ahmad Syamil. Semoga menjawab Pak Kris dari Semarang. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya sebetulnya saya ingin bertanya ke Bapak Haryanto Salim, semoga berkenan dan masih ada di ruangan, karena terkait mengenai ASCM, member ASCM. Ada yang bertanya dari Pak Freddy Kurniawan, bagaimana menjadi member ASCM? Membayar melalui web dan apa dengan bisa mengikuti training Epix-nya? Terima kasih. Dari Bapak Freddy Kurniawan. Bisa mohon berkenan memberikan pencerahan Pak Haryanto Salim. Selamat sore, saya masih di sini. Untuk menjadi member ASCM sebetulnya bisa langsung ke website ASCM-nya dan mendaftar ya. Okay. Jadi ada membership international yang memang langsung didaftarkan via web atau bisa juga berkomunikasi dengan PQM untuk mencari tahu informasinya lebih lanjut. Halo, Pak Haryanto. Mohon maaf. Tapi lebih detailnya bisa ditanyakan nanti ke PQM ya. Baik. Oke. Terima kasih untuk pencerahannya Pak Haryanto Salim. Semoga menjawab atas pertanyaan dari Bapak Freddy Kurniawan. Jadi bisa dieksplor informasi lewat webnya ataupun menghubungi PKM Consultants perihal informasi lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Haryanto. Lalu ini banyak pertanyaan terkait masa berlaku dan biaya. Nah, untuk pertanyaan ini saya rasa saya akan bertanya ke Pak Iwan Nova. Jadi ada beberapa rekan kita, mulai dari seperti Pak Christian Silitonga terkait biaya, lalu juga ada yang bertanya mengenai masa berlakunya. Seperti Bapak Laksito Purnomo. Ya, boleh mohon pencerahannya Pak Iwan nih sebetulnya dari segi biaya dan masa berlaku dari masing-masing sertifikasi berapa lama? Unmute. Baik, jadi begini, masa berlaku sertifikasi itu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kita tidak perlu ujian lagi, tapi cukup mengumpulkan 75 poin. Nah, poin itu bisa didapat dengan cara satu, kita membership. Jadi kalau kita membership Epix itu 1 tahun dapat 6 poin. Jadi tujuannya gini, Epix itu maunya kita dapat ilmu Epix yang terbaru, update, dan kita sharing. Nah, jadi kita member 5 tahun kali 6 poin dapat 30 poin. Nah, 45 poinnya kita harus sharing. Misalnya kita sharing ke teman-teman kita satu kantor mengenai forecast atau mengenai SNOP, 1 jam itu dapat 2 poin. Jadi kita tinggal bikin daftar hadir, tanggal sekian saya sharing mengenai forecast misalnya. Nanti dikumpulkan. Jadi kalau 1 jam itu 2 poin, cukup sekitar 23 jam lah dalam 5 tahun. Nah setelah itu kita membayar untuk perpanjangannya. Jadi seperti itu cara memperpanjang atau maintenance sertifikasi. Begitu Pak Septa. Oke.
Kalau boleh saya tambahkan dari Ahmad boleh. Samil. Boleh, ya. silakan. Jadi Pak resertifikasi, jadi pengumpulan poin itu tidak susah. Ya. Okay. Jadi setelah dapat sertifikasi, ngumpulin poin 5 tahun supaya dapat sertifikasi lagi tidak susah. Yang paling penting itu adalah dokumentasinya. Jadi kalau misalkan ikut training, sertifikatnya apa? Buktinya apa? Memberikan training, minta sertifikat ke panitia. Kalau panitia nggak bikin, caranya gimana? Kita bikin sendiri, minta tanda tangan panitia. Selesai. Intinya apa? Dokumentasinya itu yang penting. Ya. Oke, lanjut. Baik. Terima kasih Pak Mas Syamil atas penambahannya. Oke, lanjut tetap ke Pak Iwan. Pertanyaannya singkat nih dari Pak Frans Surya Pala. Beliau bilang, apakah kalau saya mau ambil CSCP ini tanpa harus CPIM dulu bisa dilakukan? Terima kasih. Oke. Jadi untuk menjawab apakah mengambil CSP tanpa harus CPM bisa langsung, tapi disarankan kalau Anda belum pernah pengalaman di manufacturer, sebaiknya mengambil modul 1 CPIM yang berjudul Basic Supply Chain. Karena di situ ada banyak yang di-cover di CSCP. Begitu Pak Septa. Oke, terima kasih. Jadi Oke, terima kasih. Tadi Pak Frans ya, semoga menjawab. Andai pun nanti kita butuh diskusi lebih lanjut, kabar baiknya bagi rekan-rekan audiens yang hadir hari ini, kita akan membuat Telegram group untuk audiens yang telah hadir dalam sharing session siang hari ini. Nanti luar biasanya kedua speaker saya juga beliau berkenan untuk berada di dalam grup juga, termasuk dari PKM Consultant, untuk wadah sebagai sharing dan juga diskusi. Ya, jadi nanti akan ada Telegram group karena cukup banyak pertanyaan yang mengalir di Q&A ini. Termasuk salah satunya ada yang bertanya anonimus mengenai schedule khusus untuk ujian EPICS. Nanti akan saya jabarkan setelah evaluasi. Lalu juga ada ada tambahan Pak Iwan Novan boleh berkenan yang tadi masa berlaku untuk ketiga sertifikasi tersebut atau dari CPIM, CSCP, CLTD itu berbeda-beda? Oh sama, itu semua 5 tahun maintenance-nya. Dan poinnya juga sama. Oke, sama Pak ya, berarti untuk 3 sertifikasi tersebut. Oke, saya coba tampung satu pertanyaan lagi terkait harga, biaya. Menarik nih, karena memang lagi-lagi bicara price, ada yang bertanya beberapa orang. Bisa berkenan Pak Iwan untuk sharing, sementara saya akan share screen ya. Untuk CPIM, CSCP, dan CLTD boleh sharing mengenai harganya Pak? Oke, jadi kalau untuk self-study, kita harus membeli learning system-nya ya. Okay. Kalau learning system-nya di sini nggak muncul harganya ya, tapi kalau untuk biaya ujiannya itu kalau kita member, international member itu biaya ujian untuk CPIM adalah 495. Kalau non-member 695. Jadi selisih sekitar $200. Kemudian CPIM itu harus 2 kali ujian, jadi 2 kali 495 ya biaya ujiannya. Kemudian untuk CSCP biaya ujiannya saja untuk member internasional itu 1.050 US dollar, yang non-member 1.300. Kemudian untuk CLTD biaya ujiannya 475. Untuk member, non-member 525. Kalau untuk retake, jadi kalau kita nggak lulus, kalau CPIM tetap full pay, jadi kita harus bayar total. Untuk CSCP kalau kita retake ujian ulang itu kena 450 USD. Kalau untuk CLTD retake-nya kena 250 USD. Kalau harga learning system-nya mungkin bisa nanti dijelaskan oleh PQM. Baik, silakan Pak Septa. Oke, terima kasih Pak Iwan atas penjabarannya sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Riki Monggula terkait beberapa biaya termasuk biaya self study-nya. Nah, rekan-rekan hampir 1 jam lebih kita sudah banyak diskusi menarik
Dan juga tadi dijabarkan di awal tips-tipsnya nih, jika memang ingin ujian sertifikasi. Lalu juga tadi dijabarkan bagaimana dengan sertifikasi mengakselerate karir kita dalam supply chain itu sendiri. Dan seperti yang setelah di-sharingkan rekan-rekan tadi dari 4 orang hebat kita, bagaimana memilih lembaga sertifikasi yang memiliki reputasi yang baik, terpercaya dan diakui, tidak lupa tadi bahasanya legal, patut dijadikan pertimbangan utama dalam memilih lembaga sertifikasi. Selain itu, tadi juga sudah dijabarkan, pastikan knowledge yang didapat dari segi teori dan juga praktek itu relevan. So, pastikan rekan-rekan memilih sertifikasi yang tepat. Nah, keempat bintang tamu luar biasa hari ini barusan telah menjadi saksi hidup rekan-rekan betapa pentingnya sertifikasi supply chain dalam mendongkrak karir, accelerate karir sesuai dengan topik sharing session kita siang hari ini. Khususnya untuk sertifikasi yang dikeluarkan dari EPICS itu sendiri, baik CSCP, CLTD maupun CPIM. Menunjang karir beliau-beliau yang tadi sempat sharing lebih cepat dan juga diakui dari berbagai perusahaan. Tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Selama kita serius dalam menapaki bidang supply chain dan memiliki komitmen tinggi dalam mendapatkan sertifikasi, maka saya rasa EPICS bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan semuanya. Nah, bicara training EPICS, yang tadi ada beberapa pertanyaan, sekaligus saya sudah tuangkan nih di dalam slide-nya rekan-rekan. Jadi training EPICS yang sudah dilakukan selama ini bersama PKM Consultant, jumlah peserta yang sudah mengikuti training sudah banyak. Ada 686 peserta dengan pembagian batch yang sudah jalan banyak batch, mulai dari training CPIM yang sudah dilakukan sebanyak 74 batch, CSCP yang sudah dilakukan sebanyak 9 batch, dan juga CLTD yang sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak 2016. Bagi rekan-rekan yang penasaran, dan tadi juga ada yang bertanya terkait schedule-nya untuk mengikuti training, saya akan paparkan di slide-nya. Jadi bisa dilihat untuk CSCP, CPIM Part 1, dan CPIM Part 2 sudah tersedia mengenai jadwal trainingnya. Rekan-rekan bisa pastikan, silahkan di-capture dulu tampilan slide-nya, silahkan difoto dulu schedule-schedule-nya, karena jadwal sudah dirilis untuk upcoming EPICS online training schedule dari September, Oktober, November, dan Desember untuk CSCP dan juga CPIM. So, pastikan rekan-rekan selalu terhubung dengan kami untuk mendapatkan informasi terupdate dari program-program kami. Bisa melalui medsos ataupun menghubungi informasi yang tertera di slide rekan-rekan, email ataupun nomor teleponnya. Ya. Ya, baik. Rekan-rekan, terima kasih yang mengisi polling terus meningkat dan juga pastikan sudah meng-capture yang sudah ada di layar rekan-rekan mengenai Telegram Group. Nama judul Telegramnya nanti, nama grup Telegramnya nanti Daily Dose of Improvement PKM. Ya, jadi jika ada Telegram Group namanya Daily Dose of Improvement PKM, itu dari grup Telegram kami dan juga peserta yang hadir hari ini. Nah, rekan-rekan, gak kerasa 90 menit sudah berlalu di jam saya. Rekan-rekan, sekali lagi semua audiens yang hadir dan juga para speaker saya, bintang tamu saya yang spesial, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih telah bergabung dan meluangkan waktu dalam sharing session EPICS Accelerate Your Career in Supply Chain hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator dan tim PKM yang terlibat, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari para audiens.
Akhir kata, saya Septa Tiar bersama para guest speaker hari ini undur diri dan see you in the next event. Semangat pagi!